Hai, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat 4 resep kue menggunakan teflon snack maker ya teman-teman. Resep yang pertama, aku buat kue pukis pandan 1 telur. Ini hasilnya super lembut dan menul-menul banget. Yuk langsung ke cara membuat. Langkah pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 1 butir telur, tambahkan 150 gram gula pasir, kemudian tambahkan juga setengah sachet vanili bubuk dan setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk menggunakan whisk sampai gulanya ini cukup larut. Nah, ini udah tercampur rata, gulanya udah mulai larut. Selanjutnya tambahkan dengan 300 gram tepung terigu, lalu tambahkan dengan 1 sendok teh ragi instan. Dan untuk raginya ini pastikan yang masih aktif ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan juga 400 ml santan. Ini kita masukkan bertahap sambil diaduk. Nah, kita masukkan lagi santannya, kemudian aduk kembali. Kalau udah mulai tercampur, ini boleh dimasukkan sisa santannya ya teman-teman sampai habis. Kemudian lanjut aduk sampai adonannya ini benar-benar tercampur rata dan juga halus ya teman-teman. Nah, sampai seperti ini ya teman-teman, ini udah tercampur rata dan adonannya juga sudah halus. Dan ini aku tambahkan dengan 1 sachet susu kental manis, lalu lanjut aduk kembali sampai tercampur. Dan yang terakhir aku tambahkan dengan 100 gram margarin yang sudah dicairkan. Untuk keadaan margarinnya ini sudah suhu ruang atau hangat-hangat kuku ya teman-teman, jadi udah nggak panas. Lalu kita lanjut aduk sampai margarinnya ini benar-benar tercampur rata ke dalam adonan. Nah, ini udah tercampur rata ya teman-teman. Selanjutnya aku tambahkan dengan pasta pandan secukupnya, kurang lebih setengah sendok teh. Lalu lanjut aduk sampai pasta pandannya tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata ya teman-teman, udah cukup. Selanjutnya ini kita proofing atau kita istirahatkan adonannya kurang lebih selama 1 jam sampai mengembang ya teman-teman. Dan ini setelah 1 jam adonannya udah mengembang. Selanjutnya ini kita keluarkan udara yang terperangkap dalam adonan. Kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman biar buihnya hilang. Nah, kalau udah hilang buihnya seperti ini, bisa kita gunakan ya adonannya. Ini udah aku panaskan teflon lubang 8. Jadi untuk teflonnya ini udah harus dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Dan aku masukkan 1 sendok sayur seperti ini. Untuk teflonnya sendiri ini enggak aku olesi dengan apapun ya teman-teman, karena ini anti lengket. Dan ini aku tuangkan nggak sampai penuh ya teman-teman, karena nanti kuenya bakal mengembang. Selanjutnya ini kita tutup dan masak sampai kuenya ini hampir matang. Nah, sampai seperti ini, tinggal bagian tengahnya yang masih basah ya. Lalu kita beri topping. Ini aku pakai keju parut. Untuk topping ini bisa menyesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kali ini aku pakai keju parut. Nah, kalau udah ini bisa kita tutup kembali dan masak sampai kue pukisnya ini benar-benar matang ya teman-teman. Nah, ini kuenya udah matang ya teman-teman. Tuh, tampilannya cakep banget. Warnanya juga cantik ya. Selanjutnya ini tinggal kita keluarkan dari cetakannya. Tuh, cakep banget ya. Nah, lakukan sampai semuanya selesai. Dan ini di pemanggangan yang kedua aku beri toppingnya pakai mesis ya teman-teman. Jadi untuk topping ini bisa kalian sesuaikan dengan selera aja. Untuk memberi topping mesis ini pastikan adonannya itu udah hampir matang ya, tinggal sedikit banget adonan yang masih basah, karena nanti kalau terlalu lama dipanggang mesisnya bakal meleleh ya teman-teman. Dan ini udah matang ya teman-teman, tinggal kita angkat, keluarkan dari cetakannya. Tuh, hasilnya cakep banget ya teman-teman. Lakukan sampai semuanya selesai. Dan ini dia teman-teman, kue pukis pandan dengan berbagai varian toppingnya udah jadi, udah matang semua. Ini ada varian topping meses, keju,
dan juga sukade ya teman-teman. Tuh tampilannya cakep banget, warnanya hijaunya juga pas banget ya teman-teman. Ini recommended banget kalau kalian mau cobain. Sekarang langsung aja kita cobain. Ini aku ambil yang coklat, beneran tampilannya tuh cakep banget ya teman-teman. Tuh menul-menul udah kelihatan ya, dan matangnya juga pas, nggak gosong. Saat kita belah tuh kelihatan ya, beneran super lembut, dan ini tuh nggak keras, bagian pinggirannya juga lembut banget ya. Dan ini walaupun udah dingin juga tetap lembut ya teman-teman. Benar-benar ini recommended banget teman-teman, rasanya enak banget. Kalian wajib coba, cocok banget kalau mau dijadiin ide jualan. Resep yang kedua, aku buat kue kamir isi coklat. Ini pakai 1 telur juga, dan hasilnya super lembut, menul, di dalamnya ada isian coklatnya seperti ini. Yuk langsung aja ke cara membuat. Langkah pertama, di sini aku siapkan 150 gram tape singkong yang udah matang. Kemudian ini aku haluskan menggunakan garpu. Nah, kalau udah halus seperti ini, bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 1 butir telur, lalu tambahkan dengan 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan setengah sachet vanili bubuk. Kemudian ini kita aduk sampai gulanya cukup larut, tidak perlu sampai mengembang ya teman-teman. Jika dirasa gulanya udah cukup larut dan tercampur, boleh dimasukkan tape singkongnya yang udah dihaluskan tadi. Kita masukkan semuanya. Kemudian lanjut aduk kembali menggunakan whisk sampai tercampur. Nah, jika udah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Tambahkan juga 1 sendok teh ragi instan dan 250 ml santan. Untuk santannya ini sebaiknya dimasak terlebih dahulu ya teman-teman, biar kuenya tidak mudah basi. Nah, ini aku masukkan bertahap ya. Lalu lanjut aduk sampai semua adonannya benar-benar tercampur rata. Nah, ini sambil dikeplok-keplok seperti ini ya teman-teman. Untuk konsistensi adonannya memang kental ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau udah tercampur rata, selanjutnya kita tambahkan margarin. Ini 70 gram margarin yang udah aku cairkan. Selanjutnya kita aduk kembali sampai adonannya benar-benar tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata ya teman-teman. Selanjutnya ini aku aduk menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada lagi cairan ataupun endapan margarin yang ada di dasar adonan. Lalu adonannya ini kita istirahatkan kurang lebih 1 jam sampai mengembang seperti ini ya teman-teman. Kalau udah 1 jam ini udah mengembang, dan langsung aja kita aduk-aduk seperti ini teman-teman. Kita hilangkan buih-buih yang ada di dalam adonan. Nah, seperti ini cukup. Ini siap kita panggang ya kuenya. Sebelumnya ini udah aku panaskan teflon lubang 8. Lalu kita masukkan 1 sendok adonan di bagian dasar seperti ini. Kemudian kita beri meses. Nah, ini kita letakkan di bagian tengahnya seperti ini ya teman-teman. Jika udah, selanjutnya ini bisa kita tutup kembali menggunakan adonan. Kita tutupin mesesnya ya teman-teman. Lakukan sampai semuanya selesai. Jika sudah, ini kita panggang sampai setengah mateng. Nah, kalau udah setengah matang seperti ini dan bawahnya udah kecoklatan, bisa kita balik dengan cara seperti ini ya teman-teman. Ini sangat mudah. Tuh, ini untuk tingkat kematangannya udah pas. Dan ini ada beberapa yang masih agak putih, nggak apa-apa, nanti bisa kita pindahkan tempat ya teman-teman.
Lalu ini lanjut kita panggang lagi sampai bagian bawahnya juga berwarna kecoklatan atau matang ya teman-teman. Dan ini setelah matang, bawahnya udah berwarna kecoklatan seperti ini. Langsung aja kita angkat. Dan ini dia teman-teman, kue kami isi coklatnya udah jadi. Satu resep ini menghasilkan 16 pieces kue kamir isi coklat. Langsung aja kita cobain. Dari dekat tampilannya seperti ini teman-teman. Cakep banget, matengnya pas ya. Dan ketika kita belah terlihat ini di bagian tengahnya isian coklatnya juga banyak. Dan ini aromanya juga wangi banget teman-teman. Tuh, ini tuh lembut, menul-menul banget. Bismillah. Masya Allah, rasanya beneran enak, manisnya pas. Perpaduan antara rasa tape dan coklat, enak banget teman-teman. Ini recommended banget buat dicobain. Resep yang ketiga, aku buat bolu pandan dengan teflon seperti ini. Ini hanya pakai 2 telur, hasilnya super lembut banget dan juga montok ya teman-teman. Yuk langsung aja ke cara membuat. Langkah pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 2 butir telur, tambahkan dengan setengah sendok teh SP, kemudian tambahkan juga 100 gram gula pasir. Lalu ini kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai adonannya mengembang, putih kental dan berjejak. Nah, sampai seperti ini, bisa kita matikan dulu mixernya. Selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh baking powder, 125 gram tepung terigu, 1/4 sendok teh garam. Kemudian ini kita campur dan masukkan santan sebanyak 60 ml atau bisa pakai santan instan 1 sachet ya teman-teman yang kemasan 65 ml. Selanjutnya ini kita mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah, sebentar aja ya teman-teman, cukup sampai tercampur. Jika udah, ini bisa kita tambahkan dengan 60 ml minyak goreng. Lalu ini kita mixer kembali sampai tercampur rata. Di mixer menggunakan kecepatan paling rendah, sebentar aja ya teman-teman. Selanjutnya ini adonannya aku aduk menggunakan spatula ya teman-teman, untuk memastikan tidak ada bahan yang belum tercampur ataupun endapan cairan di dasar adonan. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, adonannya mau aku ambil sedikit. Ini aku ambil 1 sendok makan aja ya teman-teman, untuk memberi motif di bagian atasnya nanti. Dan ini aku beri sedikit pasta coklat ya teman-teman, lalu aduk sampai pastanya ini tercampur rata. Selanjutnya ini bisa kita masukkan ke dalam plastik segitiga ya teman-teman. Untuk sisa adonannya aku beri pasta pandan secukupnya, kurang lebih setengah sendok teh ya. Lalu ini kita campur rata, kita aduk menggunakan spatula. Nah, ini udah tercampur. Selanjutnya adonannya siap kita gunakan. Sebelumnya aku panaskan teflon snack maker lubang 8 dan aku olesi dengan sedikit margarin ya teman-teman. Usahakan mengolesnya ini agak sedikit tebal dan rata ya, biar nanti hasilnya itu mulus. Lalu masukkan adonannya ke dalam lubang cetakan sampai 3/4 cetakan aja, nggak usah sampai penuh karena nanti kuenya bakal mengembang ya. Nah, lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai, selanjutnya kita beri motif di bagian atasnya menggunakan adonan coklat. Caranya seperti di video ya teman-teman, kita beri bulatan kecil di atas permukaan adonannya seperti ini. Kemudian ini tinggal kita tarik menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi seperti ini ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan ini motifnya jadi cantik banget. Nah, gampang ya teman-teman caranya. Lakukan sampai semuanya selesai. Selanjutnya tutup dan panggang kurang lebih selama 7-10 menit atau sampai kuenya matang.
tandanya bagian permukaannya udah nggak basah ya teman-teman. Nah, langsung diangkat. Ini ada beberapa yang masih agak menempel ya, mungkin tadi kurang rata saat mengoles. Dan ini dia teman-teman hasilnya. Bolu pandan mininya udah jadi, tampilannya beneran cantik banget tuh. Ini juga mengembang, kelihatan lembut dan menul-menul banget. Yuk langsung aja sekarang kita cobain kuehnya. Tampilannya dari dekat seperti ini teman-teman. Motifnya cantik banget ya, dan motifnya juga nggak tenggelam. Tuh, ini tingkat kematangannya pas, dan ketika dibelah ini serat dalamnya tuh halus banget, lembut ya teman-teman. Kita cobain, rasanya beneran enak banget, super lembut, manisnya pas, gurih dari santannya itu berasa. Ini recommended banget buat dicobain karena cara bikinnya tuh mudah banget ya. Kalau mau dijadiin ide jualan, ini tinggal kita kemas menggunakan plastik OPP. Di sini aku pakai ukuran 10 x 10 ya teman-teman. Nah, agar lebih cantik di bagian atasnya ini bisa kita beri stiker thank you seperti ini. Tuh, tampilannya jadi makin cantik dan menarik ya. Resep yang keempat, aku buat bolu tape singkong. Ini rasanya super enak dan wangi banget. Hanya pakai 2 telur, hasilnya super lembut, rasanya enak banget teman-teman. Ini recommended buat dicobain. Yuk langsung aja ke cara membuat. Langkah pertama, siapkan 150 gram tape singkong, kemudian ini kita haluskan dulu. Kalau udah halus, ini bisa kita sisihkan. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 2 butir telur, tambahkan dengan setengah sendok teh SP dan 90 gram gula pasir. Selanjutnya ini kita mixer sampai adonannya kental berjejak. Nah, kalau udah mengembang kental berjejak seperti ini, boleh dimatikan dulu mixernya. Selanjutnya masukkan tape yang udah dihaluskan tadi, lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sebentar aja ya teman-teman sampai tercampur. Kemudian masukkan 125 gram tepung terigu dan juga 100 ml minyak goreng. Kemudian ini kita tambahkan 1/4 sendok teh baking powder dan 1/4 sendok teh garam. Kita campur rata. Lalu lanjut kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata. Nah, ini udah cukup, boleh dimatikan mixernya. Lalu lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan adonannya udah benar-benar tercampur rata. Untuk konsistensi adonannya ini sedikit kental seperti ini ya teman-teman, karena mengandung tape. Nah, ini udah tercampur rata, adonannya siap untuk digunakan. Sebelumnya udah aku panaskan teflon snack maker lubang 8, lalu aku oles sedikit menggunakan margarin. Dan langsung aja kita masukkan adonan bolu tapenya ke dalam cetakan sampai 3/4 cetakan. Kalau udah, di bagian atasnya bisa kita beri topping. Kali ini aku mau pakai topping kismis ya teman-teman. Untuk topping bisa juga pakai sukade atau choco chip ya, sesuai selera. Nah, ini kita masak kurang lebih 7-10 menit sampai matang. Dan ini setelah mateng, tuh hasilnya cakep ya teman-teman. Bagian permukaannya itu udah kering, tandanya udah mateng. Langsung aja kita angkat. Nah, ini dia teman-teman, hasilnya cakep banget ya. Untuk satu resep ini menghasilkan 15 pieces bolu tape mini. Tampilannya dari dekat seperti ini teman-teman. Ini terlihat lembut dan kematangannya juga pas banget ya teman-teman. Tuh bagian bawahnya nggak gosong. Dan ini aroma bolu tapenya tuh beneran wangi banget teman-teman. Langsung aja kita cobain. Bismillah. Masya Allah teman-teman, ini rasanya beneran super enak, manisnya pas. Rasa dominan dari tapenya itu beneran nambah kuenya ini makin enak ya. Dan kalau mau dijadiin ini dijualan, ini bisa banget, tinggal dikemas menggunakan plastik OPP seperti ini.
Biar lebih cantik, di bagian depannya boleh ditempel dengan stiker thank you. Tuh, tampilannya makin cantik dan juga lebih menarik. Gimana teman-teman? Gampang banget ya cara buatnya. Insya Allah juga anti gagal. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum.